Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Kafilubis dari kelas 2C TRPL pagi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum ATS pemrograman basis data yang dimana kami diberi 3 soal. Yang pertama ada normalisasi database dan SQL-nya, lalu yang kedua mengenai DDL, DML, dan select pada tabel pegawai. Yang terakhir ada tentang trigger di MySQL. Baik, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke soal yang nomor pertama. Baik, untuk soal yang pertama ini saya sudah membuat tabel unnormalized form ya, ya atau tabel UNF-nya yang dimana ada nomor faktur, ada tanggal, ada jatuh tempo, ada kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, quantity, harga, jumlah, dan total faktur di dalamnya. Dan nomor faktur sebagai primary key. Ini adalah bentuk tabel UNF-nya karena semua data itu masih digabung dalam satu tabel dan masih ada data yang berulang seperti di sini, masih ada repeating group. Eh, jadi perlu dinormalisasikan. Baik, selanjutnya ada tabel 1NF. Di tabel 1NF ini syaratnya adalah setiap kolom harus atomik dan tidak boleh ada data repeating group. Walaupun di sini masih ada. Di sini saya menetapkan primary key-nya si nomor faktur dan semua data di sini sudah atomik jadi tabel sudah termasuk ke dalam 1NF. Lalu lanjut ke tabel 2NF. Di sini syaratnya semua kolom harus non-key, harus bergantung keseluruhannya ke primary key, bukan sebagian saja yang bergantung. Jadi keseluruhannya harus bergantung ke primary key. Dan sudah saya pecah menjadi 3 tabel. Yang pertama ada tabel faktur, tabel barang, dan terakhir ada tabel detail faktur. Lalu lanjut ke tabel 3NF, di sini sudah saya pecah menjadi 4 tabel. Ada tabel supplier, tabel faktur, tabel barang, dan juga tabel detail faktur. Yang dimana di sini tuh saya lihat nama supplier itu bergantung ke kode supplier. Dan ini tuh termasuk ke dalam transit dependency. Dan akhirnya saya pecah lagi di tabel faktur. Dan di sini nama supplier sudah tidak ada. Dan juga relasi antar tabelnya itu dari tabel supplier ke tabel faktur itu one to many lewat kode supplier yang ini. Terus tabel faktur ke tabel detail faktur itu one to many juga lewat nomor faktur yang ini dan yang ini. Lalu tabel barang ke tabel detail faktur itu one to many lewat kode barang yang ini. Baik, itu dia penjelasan tabel normalisasi dari UNF sampai ke 3NF. Kita lanjut ke yang berikutnya. Baik, bagian selanjutnya adalah membuat MySQL-nya, bagian DDL dan DML-nya. Jadi kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Kita ketik create database. Lalu use ini bisa enter. Oh. Baik, di sini database-nya sudah ada, namun masih belum ada tabelnya. Jadi kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu lewat SQL. Pertama kita akan membuat tabel supplier. D, D, varchar 5 baris. Tidak boleh kosong di sini. Lalu nama supplier varchar 50 dan tidak boleh kosong juga. Lalu kita tetapkan primary key-nya sih kode supplier. Oke, lalu kita go. Dan tabelnya pun sudah ada seperti ini. Tada. Baik, ini ada tabel strukturnya dari tabel supplier. Kemudian kita akan membuat tabel baru lagi, yaitu tabel faktur.
faktur. Kita menggunakan integer di sini, terus tidak boleh kosong. Lanjut ke tanggal faktur. Kita di sini menggunakan date. Lalu ke jatuh tempo, menggunakan date juga. Dan tidak boleh kosong. Lalu lanjut ke kode supplier. Supplier voucher. Dengan baris dan tidak boleh kosong. Not null. Lalu kita lanjut ke total faktur. Menggunakan bikin integer. Tidak boleh kosong. Lalu kita tetapkan primary key-nya di nama faktur. Dan foreign key-nya adalah kode supplier. Reference supplier. Oke, kita go. Baik, dan sudah ada si tabel faktur yang sudah kita buat tadi di sini. Ini dia bentuk tabelnya. Lalu kita tambah lagi tabel baru, yaitu tabel barang. Baik. Oke, barang. Kode barang. Varchar-nya 5 baris. Dan tidak boleh kosong atau not. Lanjut ke nama barang. Dengan varchar-nya 50 baris. Dan tidak boleh kosong. Lalu harga, kita menggunakan big integer di sini. Dan not null. Dan kita tetapkan primary key-nya, kode barang ya. Baik, go. Oke, sudah ada tabel barang di sini. Struktur tabelnya seperti ini. Baik, kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel detail faktur.
Pertama ada nomor faktur, kita buat menggunakan integer dan tidak boleh kosong sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu kode barang, menggunakan varchar. Eh, Tidak boleh kosong. Lalu quantity, lalu kita isi dengan kolom jumlah menggunakan big integer dan tidak boleh kosong. Lalu kita tetapkan primary key-nya si nomor faktur dan juga kode barang. Lalu foreign key-nya kita tetapkan si nomor faktur. Nomor faktur references faktur nomor tekan lagi foreign key kode barang references barang kode barang. Baik, dan yang terakhir ada tabel detail faktur dan struktur tabelnya seperti ini. Ada nama faktur dan kode barang sebagai nama faktur sebagai primary key-nya dan kode barang sebagai foreign key dan primary key-nya. Lalu ada quantity dan yang terakhir ada jumlah. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Baik, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya tadi. Tadi itu adalah DDL dan sekarang adalah data manipulation language-nya yaitu DML. Dan di sini sudah saya ketik semua SQL-nya dan tinggal kita masukkan saja select from supplier where 1 dan kita tekan go dan itu akan directly ke browse. Dan ini adalah hasil tabel dari DML tabel supplier. Nah, di mana di sini kita sudah memasukkan 3 supplier. Yang pertama itu ada G01, nama supplier Gobel Nustra, lalu M03 itu nama suppliernya Mitsubishi, dan yang terakhir ada S02 yaitu Hitachi nama supplier. Lanjut ke tabel faktur. Di tabel faktur ini kita sudah ada kolom-kolom, ada nomor faktur, ada tanggal faktur, ada tanggal jatuh temponya, ada kode supplier dan juga total faktur. Di nomor faktur ini nomornya ada 779, 880 dan 998. Lalu tanggal fakturnya ada 2001 bulan Februari tanggal 2. Lalu ada 2001-0301 dan 2001-0207. Jatuh temponya yang di bagian ini 2001-0309, di bagian ini 2001-0401 dan yang ketiga 2001-0309. Kode suppliernya ada S02 di total faktur 15 juta kurang lebih atau 1.500.000. Lalu di M03 itu total fakturnya 5 juta, lalu di G01 itu 33.500.000. Baik, kita lanjut ke tabel detail faktur. Di tabel detail faktur ini rincian fakturnya itu ada nomor faktur, kode barang, quantity dan juga jumlah.
Lalu di faktur 779 itu kode barangnya adalah R01, kuantitinya 10, dan juga jumlah semuanya ada 1.500.000. Lalu di nomor faktur 880 itu ada kode barang TV01 dengan kuantiti 1. Jumlah semuanya ada 1.750.000. Lalu di nomor faktur 880 itu kode barangnya W01 dengan kuantiti 2 dengan jumlah semuanya itu 5 juta rupiah. Lalu di nomor faktur 998 itu kode barangnya adalah A01 dengan kuantiti 10 dan jumlahnya adalah 13.500.000 rupiah. Lalu terakhir di nomor faktur 998 itu kode barangnya A02 dengan kuantiti 10 dengan total jumlah 20 juta rupiah. Lanjut ke tabel barang. Nah, di tabel barang ini kita ada kode barang, nama barang, dan juga harga. Di kode barang A01 itu ada AC split setengah PK dengan harga Rp1.350.000. Dan di kode barang A02 itu kita memiliki AC split 1 PK dengan harga Rp2 juta. Rp20 juta, maaf ralat. Sudah benar, Rp2 juta. Lalu di R01 kita ada rice cooker C3 dengan harga 150.000. Lalu di kode barang TV01 kita memiliki TV LED 32 inci dengan harga 1.750.000 dan yang terakhir kode barang W01 kita punya washing machine dengan harga Rp2.500.000. Baik, itu adalah penjelasan tabel-tabel yang sudah dibikin data manipulation language-nya. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yang dimana kita akan membuat database baru, dan tabel baru yaitu tabel pegawai. Baik, di sini saya akan mulai membuat tabelnya. Akan membuat database-nya. Oke, kita akan go. Oke, karena DB-nya sudah terbuat, jadi, nah, ini dia. Kita akan membuat tabel pegawai. Di sini kita menggunakan flowchart 20 baris, terus tidak boleh kosong. Lalu yang terakhir ada, belum. Kita kasih alamat menggunakan varchar 20 baris. Lalu kita kasih gaji menggunakan integer, terus tidak boleh kosong. Primarinya adalah si ID. Oke, bismillah. Oke, tabel pegawai sudah berhasil kita buat. Namun belum ada browse-nya atau dia. Maaf tadi videonya kepotong. Tadi sudah saya hapus yang 100 ini. Maka di tabel ini tuh yang ID 100 sudah tidak ada. Lalu jika kita ingin update data untuk kita akan coba untuk update data untuk si 101 dan juga 102. Tulis update.
terus alamatnya Surabaya. Ini Surabaya. Weh, ulang lagi bos. Tolong aja. Please, put, please. Nah, ini Mbak. Karena nama jadi kita mengambil satu. Lalu alamatnya di Surabaya. 2000. Hmm, Terus kita update. Coba ya, kita go dulu. Kita coba update pegawai Naila ini. Nah, tuh. Jadi sudah terganti nih Naila, dari ID-nya, namanya, alamat, dan juga gajinya. Surabaya 10.000. Kita update satu lagi coba. Em, Raffi. Raffi dia tinggal di Semarang. Semarang. Gajinya kita masukkan 14.000. Terus ID dia 102. Set. Kita lihat sini. Tuh. Ada di ID, nama, alamat, dan gajinya sekarang sudah di-update. Lalu kita akan masuk ke bagian perintah select. Jika kita ingin men-select semua kolom, maka kita bisa ketik select from pegawai. Maka akan langsung masuk ke browse. Sama seperti contoh DML yang ada di ATS nomor 1 tadi. Lalu, jika kita ingin men-select melihat nama dan gaji, kita bisa tulis select gaji pegawai. Cukup. Nah, ini dia nama dan juga gaji-gaji yang sudah kita masukkan tadi. Itu jika kita ingin melihat nama dan gaji. Lalu kita bisa em, melihat nama dan juga alamat dengan eh, awalan F. Jadi kayak kita bisa melihat orang-orang yang bernama huruf awalnya itu nama mereka F gitu. Dengan mengetik select nama, alamat, from pegawai website. F. Nah, kenapa di sini ada F%? Jadi F itu artinya tuh nama yang diawali huruf F, lalu tanda persen ini kayak bebas huruf apa aja. Pokoknya awalan huruf F dan setelahnya itu bebas. Kita go. Nah, ada Fikri dan juga Faris. Lalu bisa kita coba lagi, tapi yang kali ini dengan akhiran huruf N. Cuman tinggal tinggal ini aja.
ini. Karena ini awalan huruf akhiran huruf N dan awalannya bebas, jadi kita menggunakan logo person ini di awal dan diakhiri dengan huruf N. Kita jalankan saja. Nah, ada Ivan dan juga Zaki Udin. Itulah contohnya. Lalu bisa kita lanjutkan lagi. Jika kita ingin mencari nama dan gaji di atas 15.000 rupiah dengan mengetik, ini nggak usah ganti, kita ganti dengan gaji. Gaji lebih dari 15.000. Jalankan. Nah, ada si Faris, Sigit, Ivan, dan juga Zaki Udin yang memiliki gaji di atas 15.000. Lalu kita kali ini akan mencari nama alamat alamat gaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Ini kita ganti saja 13.000. Lalu dengan Surabaya. Nah, ada sama lagi, ada Sigit dan Zaki Udin. Lalu nama dan gaji dengan range 15.000 sampai 20.000 gajinya. Dan tadi tidak usah diganti. Ini kita cuma ingin nyari nama dan gajinya saja, range gajinya. Tapi kali ini kita menggunakan between karena di antara. Ada Fikri, Faris, Sigit, dan juga Ivan. Iya, ada mereka berempat. Lalu kita lanjutkan lagi. Gaji maksimum dan minimum rata-rata. Kali ini sedikit berbeda. Kita tetap pakai select. Namun, di maksimum gajinya, kita harus nulis max gaji S. Gaji maksimum. Nah, koma minimumnya gaji kurang lebih seperti tadi as gaji minimum. Yang terakhir ada average-nya, average gaji as gaji rata-rata from pegawai. Nah, ini dia hasilnya. Tuh, sudah ditandain gaji minimum, maksimum, average. Dan mungkin itu dia jadi maksimum itu kayak mengambil nilai terbesarnya, minimum mengambil nilai terkecil, dan yang terakhir ada average menghitung rata-ratanya. Dan bisa kita lihat hasilnya sudah muncul di sini. Gaji maksimum. Nih, ada gaji maksimum, gaji minimum, dan juga gaji rata-ratanya di bagian sini. Oke, baik. Mungkin itu dia penjelasan nomor 2-nya, dan kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu mengenai trigger. Dan di sini kita akan membuat database yang baru. Dan saya akan membuatnya sekarang. Nomor 3. Use
ini. Oke, kita buat sekarang. Oke, karena sudah ada database-nya, jadi kita sekarang akan membuat tabel barang. Baik, kita lanjut dengan membuat tabel yang baru, yaitu tabel detail pembelian. Kita akan buat tabelnya sekarang dengan meng-create tabel. Detail pembelian. Jadi kita akan masukin kode barangnya. Sekarang varchar-nya 6 baris. Terus tidak boleh kosong atau not null. Lalu kita masukin harga belinya menggunakan integer. Lalu harga jualnya. Terus jumlahnya menggunakan integer juga. Lalu operator menggunakan varchar 8 baris. Ini dia hasilnya. Jadi sudah ada tabel detail pembelian yang baru di database yang ketiga. Baik, ke yang selanjutnya kita akan membuat trigger. Dan saya akan membuatnya sekarang di SQL. Let's go. Jadi yang pertama itu em, kita akan salin kodenya saja dari tugas yang kemarin. Baik, di sini sudah saya salin kode dari PDF kemarin. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan baris per baris mengenai delimiter ini. Jadi delimiter itu fungsinya ini, delimiter itu tuh agar SQL itu tidak akan salah membaca akhir trigger waktu ada titik koma di bagian tengah blok begin dan juga end. Lalu ada create trigger stok barang before insert on detail pembelian ini itu tuh membuat trigger yang bernama stok barang ini yang akan aktif mungkin before atau sebelum ada data yang baru di insert ke tabel detail pembelian. Jadi trigger yang bernama stok barang ini yang mungkin akan aktif sebelum ada data yang baru nanti akan diinsert ke detail pembelian. Lalu ada for each row. For each row ini tuh akan berjalan untuk setiap baris data yang dimasukkan. Jadi untuk baris-baris data yang akan dimasukkan. Lalu ada begin. Begin ini sudah pasti untuk memulai blok perintah yang akan dijalankan oleh trigger. Lalu di sini ada update barang. Jadi update barang itu untuk mengubah data pada tabel barang. Jadi trigger ini akan mencari data barang yang ingin diperbarui stoknya. Lalu ada set jumlah. Jadi set jumlah ini itu untuk menekan nilai baru untuk kolom jumlah. Lalu yang if is null ini itu tuh untuk melakukan pengecekan kondisi. Jadi kalau misalkan jumlahnya bernilai null, maka akan dianggap nol. Nih, akan dianggap nol. Jadi kalau tidak nol, ya gunakan nilai jumlah yang sekarang atau new jumlah. Nah, untuk new jumlah itu berarti ada data baru yang sedang diinsert. Lalu di where kode barang ini, yang ini tuh digunakan supaya hanya barang tertentu yang bisa diupdate. Lalu ada ada n. Jadi n itu tuh untuk menutup blok dari SQL ini. Dan ada delimiter untuk menutup koma terakhir atau menutup blok si SQL ini.
Oke, baik. Jadi saya akan membuat beberapa instruksi yang ada pada PDF ATS praktikum kemarin di pemrograman basis data. Jadi yang pertama itu ada insert data pertama. Jadi saya akan tulis dulu insert into data values. Jadi kita akan memasukkan nilainya. Dua 2200, lalu jumlahnya 5. Ini kita masukkan admin. Tutup. Lalu kita jalankan. Oke, jadi ini tuh ada di sini di tab pembelian sudah ada list pertama, instruksi pertama, yang dimana kode barangnya sudah diganti, harga beli sudah ada, harga jualnya dari 2200, jumlahnya 5, dan operatornya adalah admin. Untuk instruksi selanjutnya, di sini kita akan insert lagi si kode barang LST tadi, LST001. Kita ingin mengubah values-nya dari 10 harusnya sekarang menjadi 15. Tapi sebelum itu kita akan menulis kodenya dulu. In values admin, lalu oke, harusnya sekarang nah, sudah nambah lagi. Jadi jumlahnya itu bisa ditambahkan menjadi 15. Oke, baik, mungkin segitu saja penjelasan materi ATS praktikum pemrograman basis data dari saya Fajar Kafilubis, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam presentasi atau penjelasan video ini, dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.